Halo guys, kembali ke channel aku. Sekarang ini itu aku mencerita mimpi horor aku kan. Ya udah langsung kita mulai saja. Nah, yang pertamanya dulu nih. Yang pertamanya tuh aku kan mimpi tuh. Aku kan aduh apa itu lupa. Pertama aku tuh lagi pergi jalan-jalan ke sama mamiku. Dan aku ketemu sosok hitam-hitam. Mamaku sama bapakku tuh gak lihat lagi motor sama kawanku. Nah, sama kawan bapakku tuh ya. Nah, terus aku cari ke situ, tiba-tiba aku menghilang. Entah kemana aku. Dan mama aku sama bapakku dengan mencari aku tuh. Nah, kalau sudah mencari aku tuh, aku entah tahu lagi lah kan, nggak tahu aku harus kemana. Nah, terus aku coba ke hutan itu ya. Nah, terus aku ketemu bayangan tadi. Nah, aku baca, wah kau siapa aja udah. Nah, sudah tuh aku bilang tenang di situ, kata dia yang sosok hitam itu. Nah, aku berdiam. Kalau dia hilang, aku akan berjalan. Kalau dia tiba, aku akan berhenti. Karena itu seperti game gitu. Aku tetap gak ngira itu, kataku itu mimpi. Betul guys, aku mimpi. Nah, terus itu kata Mbak, dan tiba-tiba aku kesesat lagi ke satu tempat gak pernah aku kenal, itu nggak tahu namanya. Nah, tapi di situ namanya hutan zone guys, hutan zone. Nah, kalau hutan zone tuh aku bilang, ini siapa ya, kok seperti ular gedang guys. Nah, tuh gedang bakal serius deh, nggak percaya udah. Nah, terus tuh aku ketemu sosok hitam tadi tenang dan terus bergerak katanya ke air, dan terus disuruh aku berenang karena aku nggak bisa berenang. Nah, tiba-tiba aku beneran bisa berenang. Nah, sudah itu aku tiba-tiba aku terasa barat kakiku tuh, dan aku ke atas dan kakiku tinggal satu. Dan kalau sudah itu tinggal satu kakiku tuh ya kan, aku nggak tahu lagi ngapain. Aku bertahan rasa sakitnya, dan rasa sakitnya tuh iya beneran guys, nggak tahu. Dan aku ketemu orang yang aku kenal, namanya Atia. Itu kawanku, lagi dia main tuh, lagi di kapet di batang kayu. Nah, terusnya aku dikenalkan seorang penghilang. Nah, terus mamaku tuh dibilang sama bapakku tuh pergi ke kantor polisi untuk mencari kabar anaknya. Tiba-tiba abangku termasuk juga ke hotel azan. Terus kata dia kata yang ku cari tadi itu, bergeraklah ke putar air. Dia pun gak mau, terus aku sama abangku kan. Nah, terus aku dibilang, "Hai dek, kamu kenapa dek? Kenapa kamu tersesat juga?" Nah, itu saja aku bilang. Nah, tuh satu lagi, aku
aku dikenalkan, semoga dikenalkan, dicari semua keluarga di sini. Nah, sudah tutup, aku tuh dikenal untuk mencari dulu keberadaanku tuh. Nah, keberadaanku tuh nggak susah dari situ. Nah, tapi aku ketemu pintu keluarnya. Nah, terus aku ketemu lagi ke hutan itu. Nah, terus aku ketemu lagi dengan sosok hitam. Selamat, kamu berhasil sama abang kamu. Dan kata dia, pergilah menemui pintu keluar, kata dia. Nah, kalau sudah tuh, kata dia, kata abangku, kamu siapa sih sebenarnya? Dan abangku kane sarung cantung. Itu nggak tahu. Itu aku nggak tahu. Tiba-tiba aku terkena serangan jantung juga, tapi aku nggak mati. Terus dah, aku tetap sakit. Aku tetap tahan kehidupan matiku. Nah, terus aku berjalan untuk menemui pintu jalan. Nah, akhirnya ketemu juga. Terus aku keluar dari situ sama abangku, dan kami sakit dan kami meninggal. Dan akhirnya kami ketemu juga. Nah, terus kata polisi, sini woi, kami udah ketemu nih, tapi kok beda. Nah, kata polisi itu, nah, kata polisi, kata mamaku, sayang kamu, mama kalau ada salah maaf, kata dia. Tapi aku baru menyesal, aku masih hidup sama abangku. Terus aku terbangun, aku di mana mah, jago. Kamu ada di sini kan sayang? Ada kok mah, tapi aku tersesat tadi di hutan dan sama Narzan mak. Apa? Kamu ketemu hantu hitam? Kata mamaku. Iya, kataku. Dan kataku tuh, aku jujur. Aku menculik dia. Kok aku jatuh terus? Aku menculik dia, kata aku. Nah, terus, please, kamu jangan coba lagi, dia jangan ikutin dia lagi. Ini udah bahaya, kata mamaku. Nah, kata mamaku, ayo kita pulang sayang. Nah, kata mamaku, itu kok kereta gitu. Nah, kalau sudah tuh aku dikenal aku tersesat selama 100 tahun itu, dan aku dikala lagi, aku diartiskan untuk semua orang. Nah, nggak tahu lagi, aku udah terbuka mata batinku, kata mama. Dan mamaku tuh, kamu memang hebat sayang, kamu udah terbuka mata batinmu dan sama abangmu, kata mamaku. Kata mamaku tuh, biarin saja, nggak apa-apa kok, kata mamaku. Nah, terus mama bilang, tenang teman-teman, kamu tuh udah bahaya di luar. Tiba-tiba mamaku tuh merah, nggak tahu lagi ngapain, dan aku tiba-tiba sakit jantung, dan aku kelaparan selama 1 tahun. Nah, terus itu aku nggak tahu ngapain lagi. Aku cuma bisa telepon polisi untuk telepon ambulan, tapi nggak ada HP-nya. Nah, terus aku bilang, Ma, bukain pintu, Ma, aku lapar. Nah, diam di situ, kata mamaku. Nah, terus aku
tiba-tiba tuh aku gak tahu ngapain lagi. Oke, cerita kedua, ayo kita pulang, kita ke bawah lagi ya, kita ke bawah. Nanti aku jatuh. Yuro. Ini cerita kedua. Ceritanya tuh aku sebenarnya nggak ngapain gitu ya, tapi aku tetap ngikutin cerita itu dan aku lanjutkan cerita itu. Mama aku guys, diam kata mama aku lagi kan, kau udah pandai main gelang sendiri, itu kamu bukan buka mata batinmu, tapi kamu kabur dari mama sama abangmu dan kami akan kurungkan kalian dalam bilik, kata mamaku tuh ya. Dan kata mamaku tuh, kataku, mama aku udah lapar, dan kan di situ ada lubang gede tuh dia kasih aku dimakannya sama abangku. Nah terus tuh aku tiba-tiba udah merasa kenyang, baru ke sendok, baru 1 sendok tiba-tiba udah kenyang. Abangku baru 2 sendok udah kenyang juga. Habiskan cepet kata mamaku. Nah aku bilang, mama kami udah kenyang, baru 1 sendok kata mamaku. Kamu baru 1 sendok, abang kamu juga 2 sendok, dasar anak gak berguna, buang-buang nasi kata mamaku deh. Dan aku dihantui lagi sama abangku pas aku tidur. Terus aku dihantuin karena semenjak mamaku tuh pergi jalan-jalan dan aku dihantui. Nah kau udah tuh aku tiba-tiba aku terbangun. Berdua aku pakai kerung ntar ya. Jatuh lagi. Lah, enak. Lah